Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Suap wasit Barcelona bisa dicoret dari Liga Champions musim depan. Barcelona didakwa menyuap wasit dalam rentang tahun 2001 hingga 2017 dan harus berurusan dengan pengadilan. Tak berhenti sampai di situ, Barcelona siap-siap sudah jatuh tertimpa tangga. Dilansir dari Marca, Barca dibayangi pencoretan dari Liga Champions musim depan. Dalam pasal 4 paragraf G di aturan UEFA dijelaskan bahwa klub tidak boleh berpartisipasi dalam ajang kompetisi antar klub Eropa jika terbukti melakukan suap di level kompetisi manapun. UEFA berhak mencoret klub tersebut demi menjaga nilai-nilai sepak bola yang jujur. Buruknya eksekusi penalti Lautaro. Cerita bakal berbeda andaikan penalti penyerang Inter Milan Lautaro Martinez jadi gol ke gawang Spezia. Dikutip Opta, ini jadi kali keempat Lautaro gagal menunaikan penalti dari 8 kesempatan terakhir yang didapat sejak 2021-2022. Bahkan jika dipersempit, Lautaro gagal 3 kali dari 4 penalti terakhirnya. Bisa saja Inter memimpin andaikan penalti pertama diambil Lukaku yang punya rekor sempurna 14 gol dari 14 penalti. Banding ditolak, Mourinho diskors 2 laga. Jose Mourinho kalah dalam upaya bandingnya untuk hukuman usai ribut-ribut dengan ofisial pertandingan. Mourinho tak bisa mendampingi AS Roma di 2 laga. Sanksi untuk Mourinho sempat ditangguhkan. Penundaan dilakukan karena pengadilan banding ingin menunggu hasil penyelidikan jaksa FIGC. Hari Jumat kemarin, pengadilan banding memastikan hukuman Mourinho. Itu berarti Mourinho tidak akan bisa mendampingi Roma dalam pertandingan melawan Sassuolo dan Lazio. Mourinho juga didenda 10.000 euro atau setara 165 juta rupiah. Kompany masih level Championship, belum pantas latih City. Kompany diprediksi bisa melanjutkan Burnley ke Premier League musim depan. Pencapaian Kompany sejauh ini membuatnya dipuji termasuk oleh Guardiola. Mantan manajernya di City itu menyebut Kompany adalah pelatih berkualitas dan pantas menjadi suksesornya. Terkait pujian Guardiola tersebut, Kompany tidak mau ambil pusing, sebab dia merasa belum pantas menangani City karena pengalaman melatihnya masih minim. Reaksi Pep soal aksi eksibisionis Walker. Pep Guardiola angkat bicara soal aksi eksibisionisme bek Manchester City, Kyle Walker. Penyelidikan masih berlanjut dan hal ini tentunya sudah bikin malu pihak klub. Sudah pasti bakal ada hukuman yang diberikan kepada Walker. Terkait hal tersebut, Guardiola belum mau berkomentar banyak dan akan menuntaskan masalah ini secara internal. MU waspadai Southampton yang pernah kalahkan Chelsea. Southampton yang berada di zona degradasi tentu bukan tandingan Manchester United, tetapi setan merah pantang anggap enteng The Saints. Meski dalam posisi yang lebih diunggulkan, bukan berarti MU akan memandang sebelah mata Southampton. Sebab Southampton juga punya peluang melukai MU layaknya saat menghadapi Chelsea di Stamford Bridge 2 pekan lalu. Tim asal selatan Inggris itu juga lagi menanjak sejak ditangani Ruben Selles, 2 kemenangan dan 1 kalah dari 3 laga terakhir. Suka mainkan Wout Weghorst di posisi nomor 10, ini penjelasan bos MU. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan alasan mengapa ia kerap memainkan Wout Weghorst di belakang striker. Ia menilai sang striker memiliki kemampuan yang bagus untuk bermain sebagai pemain nomor 10. Menurut ten Hag, Weghorst sangat piawai untuk membaca jalannya pertandingan. Itulah mengapa sang striker mampu menghubungkan lini tengah dan lini serang timnya dengan baik sebagai seorang playmaker. Tidak hanya membantu serangan, ia juga mampu membantu pertahanan sehingga dampak yang ia berikan sangat besar untuk setan merah.
Bikin ulah jelang lawan Augsburg, bos Bayern Munchen bela Leroy Sané. Leroy Sané baru-baru ini membuat ulah dan terancam mendapatkan sanksi dari Bayern Munchen. Dilaporkan bahwa jelang menghadapi Augsburg, Sané datang sedikit terlambat untuk memulai latihan. Tetapi pelatih Julian Nagelsmann membela sang pemain dengan menyebut salah satu pemain terbaik di Eropa saat ini. Luciano Spalletti peringatkan Napoli. Napoli sangat diunggulkan untuk menjuarai Serie A untuk pertama kalinya sejak 1990. Namun Luciano Spalletti memperingatkan agar anak asuhnya untuk tidak cepat berpuas diri. Spalletti membantah anggapan bahwa memenangkan Scudetto, Napoli hanyalah formalitas dan fokus pada Liga Champions. Performa makin tokcer, Angel Di Maria semakin dekat bertahan bersama Juventus. Performa Angel Di Maria perlahan mulai meningkat dan ia telah menjadi aktor kemenangan Juventus di Liga Eropa. Allegri bersyukur bisa memiliki pemain sekaliber Di Maria. Masa depan Di Maria masih belum pasti, namun ia mengatakan bahwa negosiasi untuk memperpanjang masa baktinya bersama Juventus sedang berlangsung. Komentar Alessandro Del Piero soal paceklik gol Dusan Vlahovic. Legenda Juventus Alessandro Del Piero berbicara soal dahaga gol yang sedang dilalui oleh bomber mantan klubnya Dusan Vlahovic, yang diyakini mengalami masalah psikis. Vlahovic telah melalui 6 pertandingan tanpa mencetak gol sekalipun untuk Juventus di semua ajang. Kita semua meyakini bahwa dia punya kualitas untuk mencetak banyak gol. Mungkin ada masalah psikis yang tidak benar atau tidak begitu membantu pada saat ini. Seragam Juventus datang dengan tekanan yang luar biasa, kata Del Piero. Selain gaji tinggi, Leo minta bonus di kontrak barunya dengan AC Milan. Negosiasi perpanjangan kontrak Rafael Leo di AC Milan tak kunjung menemui titik temu. Perpanjangan kontrak Leo semakin kompleks lantaran si pemain disebut menuntut uang tambahan berupa bonus di dalam kontraknya. La Gazzetta dello Sport melaporkan jika Leo berkenan untuk memperpanjang kontraknya di Milan apabila klub bersedia menggajinya sebesar 7,5 juta euro atau sekitar 122 miliar rupiah per musim. Leo lalu juga menuntut bonus sebesar 2 juta euro atau sekitar 32 miliar rupiah apabila ia sukses menuntaskan sejumlah target yang dibebankan oleh klub. Lewandowski sebut strategi tiki-taka sudah usang. Robert Lewandowski telah berbicara tentang gaya bermain klub. Lewandowski mengatakan dia sangat menyadari DNA Barcelona yang terkenal itu, yakni permainan tiki-taka. Dia menilai tiki-taka sudah usang dan klub harus mencari gaya bermain baru. Saya tahu bahwa DNA Barca mengatakan bahwa kami harus memainkan sepak bola yang bagus, tetapi kita juga perlu tahu bahwa sepak bola telah berubah. Misalnya, cara bermain Barca 10 tahun lalu mungkin tidak berfungsi lagi. Kami harus beradaptasi dengan sepak bola dan menunjukkan yang terbaik yang kami miliki, ujarnya. Carlo Ancelotti tak acuhkan masa depannya di Real Madrid. Posisi Carlo Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid dikabarkan terancam. Presiden Florentino Perez siap mendepak juru taktik asal Italia itu untuk kedua kalinya. Carlo Ancelotti tidak mengacuhkan rumor tentang masa depannya, meski rumor pemecatan dirinya makin kencang. Ancelotti menganggap itu adalah hal biasa karena dia pun pernah diberhentikan dari jabatannya saat pertama kali mengarsiteki Madrid. Ketika ditanya soal pengalamannya di depak Florentino Perez sebelumnya, Ancelotti menjawab itu adalah hal normal sebagai pelatih. Jose Perez masih pede Real Betis bisa singkirkan Manchester United. Pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Eropa, Manchester United sukses menaklukkan Real Betis dengan skor akhir 4-1. Hasil ini membuat peluang Betis untuk bisa lolos ke babak perempat final cukup tipis. Pasalnya, pada leg kedua nanti Betis wajib meraih kemenangan dengan selisih lebih dari 3 gol untuk menyingkirkan setan merah. Menanggapi hal tersebut, Jose Perez mengaku masih yakin Betis punya peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Bersama dukungan penuh para penggemar mereka, Perez yakin Betis akan mampu membuat Red Devils patah hati.
Lisandro Martinez ingatkan MU tetap membumi meski habisi Real Betis. Lisandro Martinez memberikan komentar terkait kemenangan besar yang diraih oleh timnya saat menghadapi Real Betis di Liga Eropa. Selain penampilan apik dari para penyerang, pertahanan United juga tampil kokoh di bawah pimpinan Martinez. Meski berhasil meraih kemenangan yang memuaskan, Martinez mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak lengah dan tetap fokus pada pertandingan leg kedua yang akan dilaksanakan di kandang lawan. Betis masih memiliki potensi untuk membalikkan keadaan, sehingga United harus tetap waspada dan bermain dengan serius. Brendan Rodgers sebut Graham Potter butuh waktu di Chelsea. Manajer Leicester City, Brendan Rodgers, mengatakan Graham Potter pantas mendapatkan lebih banyak waktu untuk memperbaiki satu masalah besar di Chelsea. Masalah Potter yang terbesar adalah ukuran pasukannya yang menjadi terlalu membengkak untuk dikelola berkat kebijakan transfer konyol pemilik baru Todd Boehly. Ini tantangannya sulit karena dia memiliki begitu banyak pemain baru. Sulit untuk membuat 30 pemain senang. Ini hanya masalah waktu. Di klub besar Anda mungkin tidak punya waktu, tetapi dia pantas mendapatkannya, ujar Rodgers. Pelatih Brentford tepis rumor gantikan Antonio Conte di Tottenham. Kursi kepelatihan Antonio Conte di Tottenham Hotspur saat ini tengah digoyang. Kini mulai berderetan nama-nama calon pengganti Conte di Tottenham Stadium. Salah satunya adalah pelatih Brentford yaitu Thomas Frank. Kini Thomas Frank meredakan spekulasi tersebut. Frank menyebut kalau dirinya tidak senang apabila rekan sepekerjaannya seperti Conte harus dicopot di tengah jalan. Selain itu, Frank menyebut juga tak mungkin bagi dirinya untuk pergi ke Spurs karena dia masih kerasan menukangi Brentford. Legenda Bayern Munchen anggap Harry Kane terlalu tua dan mahal. Legenda Bayern Munchen Uli Hoeneß menanggapi isu terkait minat besar timnya pada sosok Harry Kane. Uli menganggap striker asal Inggris tersebut terlalu mahal bagi Bayern Munchen dengan usia yang sudah cukup tua. Meskipun kabar burung sudah sangat kencang, Uli menegaskan bahwa nama Kane belum dan tidak akan pernah ada di atas meja kerjanya. Uli merupakan salah satu dari 9 dewan pengawas yang ada di Bayern Munchen. Tanpa persetujuan Uli, kedatangan Kane ke Allianz Arena bisa saja tak pernah terjadi. Belajar dari kasus Lemmer, Leipzig lanjutkan negosiasi kontrak Dani Olmo. RB Leipzig kini sedang melanjutkan negosiasi perpanjangan kontrak dengan Dani Olmo. Meski kontrak pemain asal Spanyol itu sebenarnya masih akan berlangsung hingga musim panas 2024 mendatang. Perpanjangan kontrak itu juga diberikan demi memperkecil peluang mereka kehilangan Dani Olmo dengan status bebas transfer saat kontraknya berakhir. RB Leipzig telah belajar dari pengalaman situasi Konrad Laimer. Namun jika gagal mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak, di bulan hampir dipastikan bakal melego Dani Olmo di musim panas 2023 mendatang. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!